Kan yang lahir duluan kan Ismail. Iya. Setelah Ismail berusia 14 tahun, baru Ishak lahir. Mm-mm. Berarti yang pernah jadi anak Ismail, tunggalnya Abraham yang mana? Ismail atau Ishak? Ismail. Ismail. Sebagai, kan ini kan diperintahkan kan kepada Abraham, anakmu yang tunggal. Iya. Kalau buat Sarah, betul, Ishak anak tunggal. Buat Hagar, Ismail anak tunggal. Tapi kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal siapa? Ismail harusnya. Selama 14 tahun, Ismail itu anak tunggal. Lah itu ada tulisannya Ishak. Ya, kalau tulisan kan bisa diganti-ganti. Oh. Shalom saudaraku, di video kali ini saya akan meluruskan ada sebuah narasi penyimpangan dari seorang polemikus muslim, yaitu Donditan. Langsung aja tanpa basa-basi kita simak videonya. Kayak gini kok, kan banyak perdebatan nih kok tentang Ismail sama Ishak. Aduh, Ismail Ishak. Udah dari zaman bahla itu. Iya, jadi apa gara-gara itu kali film Hison Lisan? Kayaknya sih, okay. Jadi mana yang disembelih duluan jadi. Menurut, yang disembelih bukan Ismail, bukan Ishak. Lah, terus? Yang disembelih mah domba. Nah itu kenapa jadi perdebatan? Kan yang ditanya siapa yang mau disembelih, Ismail atau Ishak. Kalau yang disembelih mah bukan dua-duanya, yang disembelih kan domba. Gimana sih? Kalau tanya terus siapa? Gimana? Iya, kalau ditanya siapa yang mau disembelih, nah itu baru kita bahas. Nah, terus gimana itu? Nah, jadi menurut Islam mau dari Bible atau mau dari Quran? Dua-duanya lah, bahasa dua-duanya. Berarti kalau dua-duanya mesti buka Bible dulu ya? Iya. Bentar. Menurut Bible gitu ya? Memang kalau di Bible itu ada kata-kata Ishak yang apa namanya? Yang mau disembelih atau diperintahkan. Itu kan ada di Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Coba Ri, tampilin Ri. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini ada kata Ishak. Ya kan? Nah, karena ada kata Ishak, makanya orang Kristen bilang bahwa yang mau disembelih itu Ishak. Iya. Okay? Tapi dari kronologi ini nanti kita bisa cek, ya, bener nggak kira-kira Ishak yang mau disembelih? Nah kita ngeliatnya kemana? Kita ngeliatnya ke sini. Hagar dan Ismail kan sudah diusir. Ini kan Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ya kan? Di sini di Kejadian 21 ada di ayat ini, sebentar. Setelah apa namanya? Nih baca Kejadian 21:14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Lu catat Beersheba ya. Siapa yang tinggal di Beersheba nih? Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail. Berarti mereka pernah tinggal di Beersheba nih ya. Terus lihat lagi di bawahnya nih, yang terakhir nih. Kejadian 21, 20, 21. Baca nih. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perhatiin ya. Tadi kan ada kata-kata Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Terus yang 20-nya Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti berapa lama tinggal di Beersheba kan nggak disebutin? Nggak disebutin. Setelah itu baru mereka tinggal di gurun Paran. Betul ya? Baru dikasih istri. Berarti kira-kira mereka tinggal di Beersheba tuh sehari 2 hari Pak? Cukup lama? Cukup lama ya? Oke, catat ya. Berarti Hagar dan Ismail pernah tinggal di Beersheba. Oke, sekarang pada waktu setelah mereka diusir, ada perjanjian Abraham dan Abimelek. Iya. Ini di Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Setelah Abraham dan mengadakan perjanjian dengan Abimelek, dikatakan apa nih? Ini kan
Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Iya. Ini berarti Abraham tinggal di mana? Berseba. Berseba. 3-4-nya. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di di negeri negeri orang orang Filistin. Filistin. Di Berseba. Di Berseba kan? Iya. Tadi Hagar dan Ismail tinggal di Berseba. Berseba. Abraham juga tinggal di Berseba. Mm-mm. Terus setelah pasal ini di Kejadian 22 baru dikatakan begini. Setelah kepercayaan Abraham diuji, ya. Baru dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yakni Ishak. Jadi pada waktu Abraham menerima perintah Iya. untuk menyembelih atau mempersembahkan anaknya, menerima perintahnya lokasi di mana? Berseba. Terakhir di mana tadi? Di Filistin ya? Iya, Negara Filistin. iya. Iya, Filistin, tapi kan nama daerahnya Berseba. Iya, Berseba. Ini kan? Berarti ini yang terakhir tadi. Paling bawah. Perjanjian Abraham dengan Abimelek kan? Iya, yang 34. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Filistin kan itu kan negeri orang Filistin ya, tapi tempatnya kan Berseba. Iya, nama. Berarti Hagar dan Ismail tinggal di Berseba, Abraham juga tinggal di Berseba. Berseba. Terus pada waktu Abraham terima perintah, di mana terima perintahnya? Berseba. Berseba. Iya. Terus setelah dibilang bahwa tempatnya nanti akan diberitahu, kan setelah di atas Gunung Moria itu, setelah anaknya yang tunggal itu tidak jadi disembelih, Abraham pulang kan nih kan? Iya. Nih sebentar nih, ini kita nggak usah baca semua lah ya. Setelah itu apa nih? Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Kemana? Dan Abraham tinggal di Berseba. Lah, lo piye? Gue ulang ya. Hagar dan Ismail diusir. Iya. Tinggal di Berseba. Setelah Ismail besar, baru tinggal di Gurun Paran. Iya. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek juga di Berseba. Dan Abraham juga tinggal di Berseba. Abraham diperintahkan untuk menyembelih anak yang tunggal itu di Bukit Moria. Setelah nggak jadi disembelih, diganti dengan kambing atau domba, Abraham dan kedua bujangnya dan anak yang tunggal itu kembalinya kemana? Berseba. Pertanyaannya, apakah Abraham ini pulang ke rumah yang salah, atau Abraham salah bawa pulang anak? Gitu pertanyaannya. Kalau yang mau disembelih itu Ishak. Iya. Coba dijawab. Jangan gitu dong, gue aja puyeng suruh jawab lagi. Nah, sekarang setelah kejadian ini, pas lagi kejadian ini kan setelahnya kan cuman berita ada kabar kelahiran siapa gini kan, keturunan Nahor kan. Ini kejadian 22 nih. Kejadian 23-nya apa? Coba baca. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Terus? Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Di mana? Sarah tinggalnya di mana kalau gitu? Kiryat Arba. Di Hebron kan? Hebron. Terus? Kanaan. Baca lagi. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati. Sorry, ini nggak usah dibaca deh. Yang ayat 2 aja nih. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Lo kok perlu datang meratapi? Abraham datang dari mana? Berseba. Paham nggak maksud gue? Paham sih, cuma Jadi yang mau disembelih itu kira-kira Ismail yang tinggal di Berseba atau Ishak yang ibunya tinggal di Hebron gitu. Kalau memang benar Ishak yang mau disembelih, kan pertanyaannya jadi pada waktu Abraham pulang membawa anak yang tunggal itu Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang salah bawa anak gitu. Masuk akal nggak pertanyaan gue? Masuk akal, cuman kan jadi apa? Bingung. Bingung maksudnya tuh ya yang mana gitu kan jadinya. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, kalau buat buat Hagar, Ismail anak tunggal bukan? Iya. Anak tunggal dong. Anak tunggal. Buat Sarah, enggak. Ishak anak tunggal bukan? Enggak. Ishak anak tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal juga. Kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggalnya yang mana? Yang Ishak apa yang Ismail? Buat Abraham. Ismail. Kan yang lahir duluan kan Ismail. Iya. Setelah Ismail berusia 14 tahun, baru Ishak lahir. Berarti yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham yang mana? Ismail atau Ishak? Ismail. Sebagai
Kan ini kan diperintahkan kan kepada Abraham, anakmu yang tunggal. Iya. Kalau buat Sarah, betul, Ishak anak tunggal. Buat Hagar, Ismail anak tunggal. Tapi kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal siapa? Ismail harusnya. Selama 14 tahun, Ismail itu anak tunggal. Lah itu ada tulisannya Ishak. Ya, kalau tulisan kan bisa diganti-ganti. Oh. Itu maksudnya. Iya. Kan dengan logika gitu loh. Iya. Apakah Ishak pernah jadi anak tunggalnya Abraham? Ya enggak. Ya enggak dong. Enggak. Nah itu maksudnya. Nah kita kan membaca ini kan juga harus dengan akal gitu. Paham ya? Paham. Ngerti. Nah, baik, yang pertama saya harus mengakui bahwa orang-orang seperti Don Ditan ini mereka mempunyai bakat di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Persis seperti ular yang ada di Taman Eden ketika dia memutarbalikkan firman Tuhan kepada Hawa. Dan sepertinya trik-trik seperti ini banyak sekali digunakan oleh para polemikus-polemikus dengan ilmu-ilmu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang mereka miliki. Polanya selalu sama, kalau bukan comot-comot ayat atau cocokomologi, ya banyaklah teori-teori yang mereka kembangkan sendiri yang nantinya menjurus ke arah penyimpangan. Dan ini sudah sering dilakukan oleh para polemikus seperti Don Ditan, Ustadz Kainama, Nandar, dan lain sebagainya. Baik, jadi narasi yang dia sampaikan di sini itu poin besarnya adalah apakah Abraham pulang ke rumah yang salah atau Abraham pulang salah bawa anak. Tentu saja narasi ini mengarah bagaimana sebenarnya mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab bahwa Ishaklah yang dikurbankan bukan Ismail. Saya nggak mengerti kenapa mereka repot-repot membahas hal ini sementara di Al-Quran mereka sendiri tidak pernah dicatat siapa yang dikorbankan. Tetapi mereka sibuk mengotak-ngatik isi Alkitab demi mencari pembenaran dan membelokkan narasi bahwa bukan Ishaklah yang dikorbankan. Baik, langsung aja kita akan luruskan narasi dari Don Ditan ini. Yang pertama, kisah yang tercatat di dalam Alkitab, khususnya ayat yang dibahas Don Ditan adalah kronologi sejarah yang dituliskan secara runut dan sistematis. Karena dituliskan oleh orang-orang pilihan Allah yang dimana di dalam penulisan tersebut ada pengilhaman dari Allah sendiri. Jadi bukan kitab yang ditulis oleh seorang yang buta huruf, yang tidak sistematis dan tidak runut, yang penulisannya itu amburadul dan kacau balau seperti buku-buku dongeng. Don Ditan bersikukuh mencari pembenaran bahwa bukan Ishak tetapi Ismail yang dikurbankan dengan cara mengorek-ngorek dan mengacak-ngacak penulisan Alkitab yang sudah jelas-jelas dituliskan secara literal bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Untuk menjawab Don Ditan ini, mari kita lihat peta ini agar kita bisa melihat bagaimana runutnya berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang Don Ditan kutip. Jadi di dalam Kejadian pasal 21 ayat 20, Sarah meminta kepada Abraham untuk mengusir hamba perempuannya bersama anaknya Ismail. Karena Sarah tidak ingin Ismail menjadi ahli waris Abraham bersama-sama dengan Ishak. Karena Ismail adalah anak seorang budak. Ditambah lagi ibunya Ismail, yaitu Hagar, dia sempat ngelunjak dengan cara merendahkan Sarah dan lupa bahwa statusnya tetaplah seorang budak meskipun ia telah mempunyai anak dari Abraham. Lanjut di Kejadian 21 ayat 14, setelah diusir, maka pergilah Hagar dan Ismail mengembara di padang gurun Beersheba. Kemudian lanjut ke pasal 21 ayat 20 dan 21, Ismail bertambah besar dan kemudian mereka menetap di Gunung Paran. Mereka tinggal di situ, bahkan Ismail dikawinkan dengan seorang perempuan yang berasal dari tanah Mesir. Artinya Ismail bukan lagi seorang anak-anak ataupun seorang remaja atau pemuda karena ia sudah berkeluarga. Kita runut ke ayat selanjutnya yaitu pasal 21 ayat 22. Ini adalah kalimat yang paling penting yang dilewatkan oleh Don Ditan dan akan membantah semua narasi penyimpangannya. Kejadian pasal 21 ayat 22, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi percakapan antara Abraham dengan Abimelek ini terjadi pada waktu itu juga, yaitu pada saat di mana Ismail sedang berada di Gunung Paran dan sudah menikah dengan perempuan Mesir. Nah, di manakah posisi Abraham dan Abimelek pada waktu itu? Di ayat 32 dikatakan bahwa mereka mengadakan perjanjian di Beersheba. Jadi kalau kita lihat di peta, jaraknya cukup jauh dengan Ismail yang ada di Gurun Paran.
Kemudian lanjut ke pasal 22 ayat 1, disinilah rencana Tuhan untuk menguji Abraham terjadi. Di ayat 2, Tuhan menyuruh Abraham membawa anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Jadi jelas sekali di sini dituliskan namanya secara literal. Ishak dikatakan anak yang tunggal karena memang Ismail pada waktu itu sudah diusir dan Ismail bukan lagi seorang anak atau seorang pemuda ataupun seorang bujangan karena dia pada waktu itu sudah berkeluarga dengan perempuan Mesir dan mereka tinggal di Gunung Paran. Jadi sangat-sangat mustahil kalau Ismail yang akhirnya dikorbankan. Lalu Allah menyuruh Abraham membawa Ishak ke Tanah Moria. Tanah Moria ini letaknya ada di Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di peta, lokasi Tanah Moria itu semakin menjauh dari lokasi padang gurun Paran di mana tempat Ismail tinggal. Jadi mustahil kalau Abraham dikatakan salah bawa anak. Atau mustahil Ismail dari gurun Paran, ujuk-ujuk tiba-tiba sudah ada di Tanah Moria. Lalu selesai mereka dari Tanah Moria yang ada di Yerusalem, Abraham dan Ishak pun pulang kembali ke Beersheba. Dan kita lanjutkan di pasal 23, di sini Sarah istri Abraham meninggal di Kiryat Arba, yaitu di Hebron yang pada waktu itu terletak di Kanaan. Dan kalau kita perhatikan peta, jaraknya tidak terlalu jauh dari Beersheba tempat Abraham tinggal, dan Abraham datang langsung untuk melayat istrinya sekaligus untuk menguburkan istrinya di Efron sebelah timur Mamre. Nah kalau kita lihat di peta, Mamre itu terletak di Hebron. Oke, jadi berdasarkan kronologis yang ada di Alkitab beserta dengan peta yang sudah kita lihat, kesimpulannya sudah jelas bahwa pertama, Abraham dan Ishak yang tinggal di Beersheba sama sekali tidak ada komunikasi ataupun pertemuan kembali dengan Hagar dan Ismail yang pada waktu itu tinggal di padang gurun Paran. Bahkan dalam konteks ini, Alkitab sendiri tidak pernah menuliskan bahwa Abraham dan Ishak pernah melakukan perjalanan ke arah padang gurun Paran. Ataupun sebaliknya, Hagar dan Ismail tidak pernah menuju ke Beersheba atau bahkan ke Tanah Moria yang ada di Yerusalem. Karena jaraknya sudah sangat jauh. Lalu yang kedua, pada saat momen di mana Ishak akan dikurbankan, Alkitab jelas sekali menuliskan bahwa Ismail sudah kawin dengan perempuan Mesir, atau dengan kata lain, Ismail bukan lagi seorang anak, seorang remaja, ataupun seorang pemuda lajang. Jadi mustahil kalau dia akan dikurbankan. Dan yang terakhir, firman Tuhan jelas sekali kepada Abraham secara literal, bahwa dituliskan Ishak adalah anaknya yang tunggal, yang ia kasihi, yang berasal dari istrinya yang sah, yang bukan keturunan dari seorang budak. Jadi dari ketiga poin ini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh Don Ditan itu semua hanya omong kosong. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.